Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu pada pagi hari ini untuk kuliah mata ajar IPS, dan saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga kita diberi keberkahan kesehatan serta dapat menjalankan ibadah hingga selesai nanti. Oke, untuk hari ini kita akan kuliah IPS dengan tema yaitu asuhan keperawatan, penyalahgunaan, dan ketergantungan nafsa. Apa itu pengertian dari penyalahgunaan nafsa? Penyalahgunaan nafsa adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh penggunaan yang terus-menerus sampai terjadi masalah. Jadi penyalahgunaan nafsa ini atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ini biasanya terus-menerus dan pelaku akan mengalami ketagihan atau adiktif terhadap pengaruh obat nafsa tersebut. Nafsa tersebut bekerja di dalam tubuh yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Itu bisa seperti perilaku, alam perasaan, memori, proses pikir, kondisi fisik individu yang menggunakannya. Jadi nafsa itu mempengaruhi semua organ tubuh terhadap si pemakainya. Penyalahgunaan nafsa itu dapat mengalami kondisi lanjut, yaitu ketergantungan nafsa. Itu suatu kondisi yang cukup berat dan parah sehingga mengalami sakit yang cukup berat, di mana si penderita yang tergantung nafsa ini akan mengalami yang dianggap seperti sakau, di mana tubuh akan mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi tubuh itu akan merasa cukup berat apabila tidak dia menggunakan obat-obat nafsa, sehingga pada pasien nafsa tersebut mengalami sakit yang cukup berat. Kemudian kondisi ini ditandai juga dengan ketergantungan fisik. Dengan orang dengan ketergantungan nafsa, otomatis ketergantungan fisik akan mempengaruhi cenderung untuk lemah. Ini ada yang disebut dengan sindrom putus obat dan toleransi. Apa itu sindrom putus obat? Itu suatu kondisi di mana individu yang menggunakan nafsa menurunkan dan menghentikan penggunaan nafsa yang biasa digunakan akan menimbulkan gejala kebutuhan biologis terhadap nafsa. Jadi maksud dari pernyataan di sini itu sindrom putus obat itu kumpulan gejala atau tanda di mana ketika seseorang menurunkan atau menghentikan penggunaan nafsa, dia akan menimbulkan gejala tubuh seperti dalam keadaan sakau. Kemudian toleransi itu suatu kondisi klien yang menggunakan nafsa menemukan peningkatan jumlah nafsa yang positif untuk mencapai tujuan penuh. Ini disebut sejauh mana penderita nafsa itu ingin mencapai kondisi tertentu, maka dia meningkatkan dosis atau tingkatan nafsa tersebut. Kemudian ada istilah psikodinamika, itu beberapa macam nafsa secara alamiah ada di dalam tubuh individu. Jadi ini berguna bagi tubuh untuk kebutuhan sehari-hari seperti melakukan aktivasi meditasi atau seperti bertapa. Kemudian keadaan nafsu itu selalu dalam keadaan seimbang dalam tubuh. Ini disebut dengan psikodinamika. Apabila individu mengonsumsi nafsa seperti tembakau, kafein, alkohol, obat ilegal, obat terlarang dengan kondisi yang jarang, maka akan terjadi peningkatan nafsu tersebut di dalam tubuh.
Jadi obat-obatan nafsa itu digunakan sedikit demi sedikit, tapi akan menjadi akumulatif dalam tubuh. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ketersediaan kimia tubuh. Apabila kita penggunaan di luar batas maksimum dari fungsi tubuh, ini akan menyebabkan terjadinya perilaku yang lazim disebut intoksikasi. Rentang responnya tinggi alamiah, defibrillasi, kemudian penggunaan jarang dari nikotin dan kafein, kemudian penggunaan sering sama seperti di atas, dengan ketergantungan, penyalahgunaan, gejala putus zat dan toleransi. Nah, proses perawatannya itu untuk membantu pasien dengan gangguan penggunaan zat adiktif adalah dengan proses perawatan tahap pertama adalah pengkajian. Namun dalam pengkajian ada beberapa faktor yang penting, yaitu seperti faktor predisposisi, presipitasi, tingkah laku pasien mekanik clothing. Predisposisi atau faktor pendukung, presipitasi pencetus, lalu kemudian mekanisme coping pasien terhadap penyalahgunaan nafsa tersebut. Nah, faktor predisposisi adalah faktor biologis. Pertimbangan keluarga, terutama orang tua yang menyalahkan nafsa, perubahan metabolik, alkohol dan manajemen respon fluid yang tidak nyaman. Penyakit kronis seperti asma, kanker penyakit penyakit. Kemudian ada juga faktor psikologis, tipe kepribadian tergantung. Harga diri rendah, terutama untuk ketergantungan alkohol, sedatif, hipnotik, bicara salah. Ini biasanya akan mempengaruhi secara kejiwaan bagi pasien tersebut. Kemudian pembawa keluarga, kondisi keluarga yang tidak stabil. Pada pasien-pasien penyalahgunaan nafsa itu biasanya terjadi pada keluarga yang broken home atau keluarga-keluarga yang bermasalah. Kemudian kurang dipercaya dan orang tua yang tergolong zat adiktif. Individu dengan perasaan tidak aman, permusuhan orang tua, penganiayaan masa anak-anak menjadi suatu pengalaman di masa lalu. Yang individu dengan visi identitas, kecenderungan homoseksual, identitas sedang minum obat, ini sangat rentan sekali terhadap penyalahgunaan nafsa. Cara pemisahan masalah yang menyimpang, jadi problem solving yang tidak sesuai atau tidak adaptif terhadap tubuhnya akan memiliki resiko penyalahgunaan nafsa. Kemudian ada juga faktor sosial sikap masyarakat dengan ambivalensi terhadap nafsa seperti nikotin, ganja, norma kebudayaan, suku bangsa, untuk upacara adat tertentu, lingkungan, tempat yang rentan oleh transaksi, nafsa, diskotik, hiburan. Faktor presipitasi, penggunaan zat atau penyalahgunaan zat seringkali merupakan secara stres yang ada dalamnya. Tanpa disadari kondisi yang untuk mendapatkan stres akibat zat tersebut. Semakin banyak zat adiktif, semakin banyak pula stres yang ditimbulkan. Jadi semakin banyak zat yang menumpuk dalam tubuh zat adiktif, itu akan mempengaruhi tingkat stres seorang. Sektor presipitasi untuk adalah pernyataan untuk mandiri dan melakukan sebaik kemampuan. Reaksi sebagai prinsip kesenangan, kehilangan sesuatu yang berarti, dihasilkan oleh lingkungan, rumah, sekolah, kelompok dan sebagai dampak kompleksitas era globalisasi. Tingkah laku, penyalahgunaan zat dapat berkembang menjadi ketergantungan psikologis toleransi. Ketergantungan fisik dalam tubuh membutuhkan zat adiktif dan tidak dipenuhi terjadinya putus obat pada fisik. Ketergantungan fluid, efek subjek dari penggunaan zat. Tingkah laku pasien pengguna sedatif hipnotik itu biasanya menunjukkan suatu sifat mandiri, kemudian jalan tidak stabil, koordinasi motor kurang, bicara cadel, bertele-tele, sering datang ke dokter untuk minta resep, acuh, kurang perhatian, mengantuk, menggunakan diri, perilaku, menampakkan diri meningkat, agresif, bingung, gelisah, perilaku halusinasi. Perilaku pengguna ganja, perilaku sangat gembira, menurunkan cemas, gerakan tidak terkoordinir, mengantuk, tanpa lebih bodoh karena terganggu kognitif, perilaku tanpa
kecemasan. Perilaku dengan menggunakan alkohol, biasanya sikap bermusuhan, kadang-kadang bersikap murung, berdiam diri, depresi, suara keras, bicara cadel dan kacau. Agresif, minum alkohol tanpa kenal waktu, koordinasi mulai terganggu akibatnya cenderung mendapat kecelakaan. Perilaku pasien penggunaan opioid, berkantuk-kantuk, bicara cadel, koordinasi mulai terganggu, acuh terhadap lingkungan, perilaku manipulatif untuk mendapatkan zat adiktif. Perilaku penggunaan kokain, amfetamin, ekstasi, hiperaktif, euforia, elasi sampai agitasi, iritabilitas, perilaku kecurigaan, kosongan berlebihan, semangat kerja meningkat, perilaku tanpa gembira. Perilaku penggunaan halusinogen, perilaku yang tak dapat diramalkan, perilaku merusak diri sendiri, halusinasi, posisi waktu, sikap merasa dan besar, depersonalisasi, pengalaman yang ajaib. Mekanisme coping, penyalahgunaan zat adiktif adalah suatu representasi dari mekanisme pertahanan diri yang tidak sukses dan perilaku adaptif tidak adekuat atau tidak berkembang. Mekanisme yang biasa digunakan mekanisme yang adaptif adalah denial dari masalah, kemudian proyeksi merupakan tingkah laku untuk melepaskan diri tanggung jawab, rasionalisasi. Nah, diagnosa yang peratan yang timbul, masalah peratan hubungan dengan gangguan pengajian tadi itu terutama masalah gangguan proses pikir, kemudian gangguan persepsi sensori, visual, pendengaran, rasa, raba, gangguan konsep harga diri rendah atau HDR. Menurut Nanda diagnosa yang sebagai berikut, yaitu gangguan persepsi sensori pada penggunaan halusinogen, 2. Gangguan hubungan sosial manipulatif, 3. Gangguan konsep diri, harga diri rendah. Tidak mampu mengenal kualitas yang positif diri sendiri, gangguan pemusatan perhatian, partisipasi keluarga yang kurang dalam program pengobatan pasien, menolak mengikuti aktivitas program. Perencanaan, tujuan yang akan dicapai pada pasien tersebut, pada gangguan zat adiktif, agar tidak tercapai ancaman terhadap kehidupan, tidak memburuknya keadaan kesadaran, aman dari kecelakaan terutama pada kondisi intoksikasi. Masa detoksifikasi termotivasi untuk mengikuti program terapi. Jangka panjang, hal positif, coping, kebiasaan program, mempunyai pengetahuan memerat di rumah. Tindakan perawatannya itu pendidikan kesehatan jiwa untuk menjaga zat adiktif, mengganti komunikasi sehat. Lanjutan membahas tentang pasien tingkah laku, membuat pasien untuk menjadi masalah, memotivasi pasien. Konsistensi memberikan dukungan dan pengalaman, memberikan perawatan fisik, memberikan pengobatan sesuai dengan detox. Evaluasinya, klien mengalami pencapaian kebutuhan fisik, harga diri secara alamiah, tingkah laku klien merefleksikan tindakan adanya sumber kebutuhan untuk membentuk klien berubah. Klien mengenal kecemasan, mengenal yang adaptif, alternatif. Thank you, terima kasih. Demikian pemaparan penjelasan dari saya, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.